Selamat datang di channel Distrik Info 24. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Banyak destinasi wisata yang ada di Indonesia, yang menghadirkan banyak keragaman, mulai fasilitas, kenyamanan, dan lokasi yang strategis. Di antara banyaknya destinasi tersebut, ada juga yang disebut sebagai wisata religi, khususnya yang bernuansa Islami. Salah satu tempat tersebut adalah mengunjungi masjid, museum, dan juga tempat keagamaan umat Islam. Selain berlibur, wisata religi juga bertujuan untuk menambah pengetahuan, informasi, dan ilmu seputar Islam. Diharapkan, hal tersebut semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut 12 tempat wisata religi bernuansa Islami di Indonesia, antara lain. 1. Masjid Agung Jawa Tengah, yang berada di Semarang. Masjid Agung Jawa Tengah memiliki desain bangunan dalam yang bergaya arsitektur Jawa, Islam, dan Romawi. Masjid ini terletak di pusat kota Semarang. Daya tarik lain dari masjid ini adalah Menara Al-Husna atau Al-Husna Tower, yang mempunyai tinggi 99 meter, dan memiliki payung hidrolik raksasa, yang mirip seperti di Masjid Nabawi, yang berada di Mekah. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi objek wisata terpadu, pusat pendidikan, dan pusat syiar agama Islam. 2. Masjid Ashabul Kahfi Perut Bumi Al-Maghribi, yang berada di Jawa Timur. Masjid Ashabul Kahfi Perut Bumi Al-Maghribi merupakan masjid yang terbilang sangat unik. Hal ini karena dibangun di gua bawah tanah. Masjid ini terletak di Tuban, Jawa Timur. Dinding dan pilar masjid terbuat dari marmer berhiaskan ornamen ukiran kaligrafi Arab dan Jawa, yang tampak cemerlang dengan penerangan lampu hias yang berwarna-warni. Di bagian depan, terdapat gapura dengan ukiran huruf Arab dan Jawa kuno, sementara kubahnya dibuat dengan goresan lukisan ayat suci Al-Quran. 3. Masjid Menara Kudus Al-Aqsa, yang berada di Jawa Tengah. Masjid Menara Kudus Al-Aqsa merupakan salah satu masjid yang berperan dalam sejarah perkembangan Islam di Pulau Jawa. Masjid ini terletak di Kudus, Jawa Tengah. Pada saat dibangun, batu yang diletakkan pertama berasal dari Baitul Maqdis Palestina, sehingga masjid ini dinamakan Al-Aqsa. Masjid ini dibuka untuk para peziarah yang ingin berziarah ke makam Sunan Kudus. Dari bentuk arsitektur menaranya yang seperti candi, terlihat akulturasi yang indah, yaitu perpaduan antara budaya Jawa Hindu dengan Islam. 4. Masjid 99 Kubah, yang berada di Sulawesi Selatan. Sesuai namanya, masjid ini disebut Masjid 99 Kubah, karena memiliki kubah dengan jumlah yang banyak. Kubah-kubah tersebut berwarna terang, dengan kombinasi kuning, jingga, coklat, putih, dan merah. Masjid ini terletak di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Angka 99 yang digunakan untuk pembangunan kubah, diambil dari nama Asmaul Husna, yang merupakan nama yang menggambarkan keindahan, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keunikan dari masjid ini adalah, masjid ini memiliki atraksi air mancur, yang akan muncul selama 30 menit, yaitu setelah sholat maghrib dan menjelang isya. 5. Museum Islam Indonesia, Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang berada di Jawa Timur. Museum Islam Indonesia, Kiai Haji Hashim Asy'ari, merupakan museum yang mempunyai model bangunan yang berbentuk seperti piramida. Museum tersebut memiliki monumen At-Tauhid dengan hiasan 99 Asmaul Husna di bagian depannya. Museum ini berada di lingkungan pesantren Tebu Ireng, tepatnya terletak di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur.
Museum ini menyajikan berbagai informasi dan koleksi yang menggambarkan perjalanan dan perkembangan Islam di seluruh wilayah Nusantara. Informasi dan koleksi benda-benda di dalam museum diharapkan mampu menyajikan narasi sejarah yang informatif bagi pengunjung. 6. Istana Maimun yang berada di Sumatera Utara. Istana Maimun merupakan istana peninggalan Kerajaan Delhi yang dibangun atas perintah Sultan Delhi pada tahun 1888. Istana ini terletak di Kota Medan, Sumatera Utara. Istana ini sangat kental dengan corak Melayu dan juga memadukan gaya arsitektur budaya Eropa dan Persia. Nuansa Melayu di Istana Maimun terlihat pada dominasi warna kuning dengan atap istana yang berbentuk limas. Sementara itu, nuansa Eropa terlihat pada arsitektur tiang-tiang penyangga, dinding vertikal, dan kubah. 7. Indonesian Islamic Art Museum yang berada di Jawa Timur. Indonesian Islamic Art Museum merupakan museum yang menyimpan banyak koleksi seni Islam dan juga artefak berharga yang menandai perjalanan agama Islam masuk ke tanah air. Museum ini terletak di Lamongan, Jawa Timur. Beberapa koleksinya adalah berbagai artefak dari Kerajaan Ottoman Turki, Dinasti Cina, dan Mughal India, Taj Mahal. Museum ini dibagi menjadi 3 zona, yaitu, pertama, zona audiovisual, yang di dalamnya ada pemutaran sejarah peradaban Islam di dunia. Kedua, adalah zona galeri, yang berisi benda peninggalan kerajaan Islam di dunia. Dan yang ketiga, adalah zona diorama, yang berisi berbagai miniatur 3 dimensi, seperti masjid dan kapal. 8. Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal, yang berada di Jakarta. Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal merupakan kesatuan dari 2 lembaga yang berbeda. Tempat ini merupakan museum yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah, Pintu 1, Jakarta Timur. Bait Al-Quran berarti rumah Al-Quran, dengan koleksi yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti warisan mushaf dan manuskrip Al-Quran. Sementara itu, Museum Istiqlal menampilkan berbagai koleksi seni dari hasil kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Beberapa di antaranya, seperti benda peninggalan arkeologis, manuskrip keagamaan selain Al-Quran, karya-karya arsitektur, serta benda tradisi dan seni rupa kontemporer. 9. Masjid Cengho, yang berada di Jawa Timur. Masjid Cengho merupakan masjid yang memiliki arsitektur bernuansa Tionghoa, yang didominasi warna merah, hijau, dan kuning. Masjid ini terletak di Surabaya, Jawa Timur. Ornamen pada bangunan masjid ini sangat kental dengan nuansa Tiongkok lama. Di bagian pintu masuknya, menyerupai bentuk pagoda, dan di puncak pagoda tersebut, terdapat relief naga dan patung singa yang terbuat dari lilin, dengan lafaz Allah dalam huruf Arab. Masjid ini dibangun sebagai penghormatan pada seseorang yang bernama Cheng Ho. Cheng Ho merupakan laksamana asal Tiongkok yang beragama Islam. 10. Masjid Ramli Musofa, yang berada di Jakarta. Masjid Ramli Musofa merupakan masjid yang mempunyai bangunan yang megah, yang memadukan unsur budaya Indonesia, Arab, India, dan Tiongkok. Masjid ini terletak di Sunter Agung, Jakarta Utara. Masjid ini terinspirasi dari bangunan Taj Mahal yang berada di India, sehingga masjid yang bernuansa putih gading ini memiliki kubah yang menjulang tinggi, seperti replika Taj Mahal. Di area utama masjid, terdapat ukiran surah Al-Fatihah, dan kaligrafi yang berisi doa-doa serta ayat-ayat Al-Quran, yang menggunakan 3 bahasa, yaitu, bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Mandarin. 11. Masjid Terapung Amirul Mukminin, yang berada di Sulawesi Selatan. Masjid Terapung Amirul Mukminin
merupakan masjid yang dibangun dengan arsitektur unik, yaitu berbentuk menyerupai rumah panggung tradisional Makassar serta Bugis. Masjid ini terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Keunikan masjid ini adalah karena bangunan utamanya berada di atas permukaan laut. Oleh karena itu, masjid ini disebut sebagai masjid terapung. Bangunan masjid ini didominasi oleh warna putih berpadu abu-abu, sehingga mempunyai kesan teduh dan nyaman. Masjid ini terdiri dari 3 lantai, yang memadukan konsep modern, kontemporer, minimalis, dan tentunya bernuansa Islami. 12. Masjid Tiban, yang berada di Jawa Timur. Masjid Tiban, atau yang juga dikenal sebagai Masjid Pintu Seribu, merupakan salah satu masjid dengan bangunan terunik di Indonesia. Masjid ini terletak di Malang, Jawa Timur. Masjid ini identik dengan warna biru dan arsitektur Timur Tengah, dengan bangunannya yang sangat besar dan megah. Hal ini karena terdiri dari 10 lantai. Di setiap lantainya digunakan sebagai tempat aktivitas para santri. Di masjid ini juga terdapat kebun binatang mini dengan berbagai hewan seperti monyet, merak, kijang, dan burung. Meski sering disebut dengan masjid, namun sebenarnya bangunan ini juga berfungsi sebagai pondok pesantren bagi para santri dari seluruh daerah di Indonesia. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info 24. Sampai jumpa lagi.